Jenderal TNI Anomerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah tahun 1922. Sejak kecil ia dikenal disiplin dan cerdas. Ayahnya seorang pegawai kehutanan yang berpindah-pindah tugas, sehingga Ahmad Yani tumbuh dalam lingkungan yang beragam. Ia menempuh pendidikan HIS, kemudian melanjutkan ke AMS. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Yani masuk pendidikan militer peta. Dari situ bakat kepemimpinannya mulai terlihat. Setelah Indonesia merdeka, ia bergabung dengan TKR, Cikal Bakal TNI. Karirnya melesat cepat. Ia pernah memimpin operasi militer di Jawa Tengah untuk menghadapi DITII. Ia juga ditugaskan ke Sumatera saat menghadapi pemberontakan PRRI. Dalam operasi-operasi itu, Ahmad Yani dikenal sebagai pemimpin lapangan yang tegas, dekat dengan anak buah, tetapi keras pada disiplin. Pada 1962, ia ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Posisi ini membuatnya menjadi figur penting di tengah ketegangan politik Indonesia. Ia sering berselisih dengan PKI, terutama soal kedekatan partai itu dengan rakyat dan masuknya pengaruh mereka ke tubuh militer. Ahmad Yani akhirnya menjadi target utama penculikan dalam peristiwa 30 September 1965. Ia diculik dari rumahnya di Jakarta, lalu dibawa ke Lubang Buaya. Di sana ia ditembak. Jenazahnya dimasukkan ke sumur tua bersama korban lain. Gelarnya sebagai pahlawan revolusi menjadi penegasan atas jasa dan pengorbanannya. Letnan Jenderal TNI Anomerta Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1920. Masa kecilnya dihabiskan di kota kecil itu sebelum ia menempuh pendidikan HIS dan Mulyo hingga AMS. Saat Jepang berkuasa, ia mengikuti pendidikan peta. Setelah proklamasi, ia segera bergabung dengan TKR. Suprapto dikenal sebagai perwira staf yang teliti. Ia tidak terlalu menonjol di medan perang, tetapi kemampuannya dalam administrasi dan perencanaan militer sangat dibutuhkan. Ia pernah menjabat sebagai kepala staf tentara dan kemudian menempati posisi Deputi 2, Menteri atau Pangat bidang administrasi. Tugasnya mengatur urusan dalam Angkatan Darat. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai sosok tenang, sistematis, dan pekerja keras. Pada malam 30 September 1965, ia juga menjadi target gerakan 30 September. Ia diculik dari rumahnya dan dibawa ke Lubang Buaya. Di sana ia dibunuh dengan kejam, lalu dimasukkan ke dalam sumur bersama korban lain. Namanya kemudian diabadikan sebagai pahlawan revolusi. Sosok Suprapto menggambarkan bahwa perjuangan tidak hanya di medan pertempuran, tetapi juga di meja administrasi. Letnan Jenderal TNI Anomerta MT Haryono lahir di Surabaya tahun 1924. Nama lengkapnya Mas Tirto Darmo Haryono. Ia berasal dari keluarga priayi Jawa. Pendidikan dasarnya ia tempuh di HIS, lalu Mulo dan AMS, bagian B di Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meski tidak sempat menyelesaikannya karena situasi perang, saat Jepang masuk, Haryono ikut pendidikan militer. Kemampuannya berbahasa Belanda dan Inggris membuatnya sering dipakai sebagai penerjemah. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan TKR. Karirnya lebih banyak di bidang perencanaan dan diplomasi militer. Ia pernah terlibat dalam perundingan dengan Belanda, salah satunya di Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Rekan-rekan menyebutnya sebagai perwira cerdas, intelektual, dan punya wawasan luas. Pada awal 1960-an, ia menjabat Deputi 3 Menteri atau Pangat bidang perencanaan. Jabatan ini membuatnya dekat dengan Pusat Strategi Militer Indonesia. Pada malam G30S, pasukan penculik datang ke rumahnya. Ia sempat melawan, namun akhirnya tertembak di tempat. Jenazahnya juga dibawa ke Lubang Buaya. MT Haryono kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Dari dirinya terlihat bahwa seorang intelektual juga bisa gugur karena konflik politik. Letnan Jenderal TNI Anomerta S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah tahun 1918. Nama lengkapnya Siswondo Parman. Ia menempuh pendidikan HIS, kemudian melanjutkan ke sekolah kedokteran di Jakarta. Namun studinya terputus karena situasi perang. Saat Jepang berkuasa, S. Parman mengikuti pendidikan kemiliteran.
ia sempat ditugaskan sebagai polisi militer Jepang karena fasih berbahasa Jepang. Setelah proklamasi, ia bergabung dengan TKR. Karirnya menanjak cepat karena kemampuan intelijen yang dimilikinya. Ia pernah ditugaskan di CIC, Central Intelligence Corps, dan terlibat dalam berbagai operasi kontra pemberontakan. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai sosok cerdas, kritis, dan penuh strategi. Pada awal 1960-an, ia menjabat sebagai Deputi 1, Menteri atau Pangkat Bidang Intelijen. Jabatan ini membuatnya sering berhadapan langsung dengan aktivis PKI. S. Parman termasuk perwira yang tegas menolak ide pembentukan Angkatan Kelima versi PKI. Karena itu, ia juga menjadi sasaran G30S. Ia diculik dari rumahnya dan dibawa ke lubang buaya. Jenazahnya dimasukkan ke sumur tua bersama korban yang lainnya. Namanya kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Dari S. Parman, kita belajar bahwa dunia intelijen penuh resiko yang tinggi. Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan lahir di Baligi, Sumatera Utara tahun 1925. Nama lengkapnya Donald Ishak Panjaitan. Ia dikenal dari keluarga Batak yang religius. Pendidikan dasarnya ditempuh di sekolah Zending, kemudian melanjutkan ke sekolah guru. Saat Jepang masuk, ia ikut pendidikan militer Gyugun. Setelah kemerdekaan, ia langsung bergabung dengan TKR. Karirnya banyak di bidang logistik dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 1 atau Bukit Barisan di Sumatera Utara. Pada 1962, ia dipindahkan ke Jakarta dan menduduki jabatan Asisten 4, Menteri atau Pangkat Bidang Logistik. Tugasnya mengurus persenjataan, perlengkapan, dan kebutuhan logistik tentara. Panjaitan dikenal sebagai pribadi yang disiplin, taat beragama, dan sederhana. Pada malam 30 September 1965, ia juga menjadi target penculikan. Pasukan G30S mendatangi rumahnya. Ia keluar dengan seragam lengkap, membawa pistol, berniat melawan. Namun, ia tertembak. Jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Dari sumur itulah ia kemudian diangkat kembali pada 4 Oktober. DI Panjaitan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya soal perang, tetapi juga soal menjaga kebutuhan dasar prajurit. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tahun 1922. Ia menempuh pendidikan HIS, MULO, dan AMS. Pada masa Jepang, ia masuk pendidikan PETA. Setelah proklamasi, ia ikut TKR. Karirnya kemudian banyak di bidang hukum militer. Ia pernah menjadi Kepala Pengadilan Militer di Semarang, lalu pindah ke Jakarta. Pada tahun 1965, ia menjabat sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jabatan ini membuatnya berperan penting dalam penegakan hukum di tubuh militer. Rekan-rekan mengenalnya sebagai sosok yang tenang, jujur, dan juga adil. Pada malam 1 Oktober 1965, pasukan G30S datang ke rumahnya. Ia dibawa paksa ke lubang buaya, lalu dibunuh. Jenazahnya dimasukkan ke sumur tua bersama korban yang lainnya. Namanya kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sutoyo menunjukkan bahwa hukum juga bagian penting dalam menjaga kekuatan negara. Kapten CZI Anumerta Pirt Andreas Tendean lahir di Jakarta tahun 1939. Ia berasal dari keluarga Minahasa. Ayahnya seorang dokter militer. Sejak kecil, Pirt dikenal cerdas dan disiplin. Ia masuk SMA Van Lith di Muntilan, lalu melanjutkan ke Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD di Bandung. Setelah lulus, ia ditempatkan di bidang Zeni. Pirt terkenal berani dan dekat dengan prajuritnya. Pada awal 1960-an, ia ditugaskan dalam operasi menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta. Setelah itu, ia ikut operasi di Irian Barat. Prestasinya membuatnya dipercaya sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pada malam 30 September 1965, pasukan G30S mendatangi rumah Nasution. Karena mirip dengan sang jenderal, Pirt yang keluar dari rumahnya disangka Nasution. Ia ditangkap dan dibawa ke lubang buaya. Di sana ia disiksa dan dibunuh. Jenazahnya juga dimasukkan ke sumur tua. Usianya baru 26 tahun ketika gugur. Pirt kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Ia adalah korban termuda, sekaligus simbol keberanian generasi muda.
Ketujuh perwira ini kemudian dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Pemerintah menganugerahkan gelar itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka. Nama mereka diberikan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk penghormatan. Profil mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan negara tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam menghadapi konflik politik dan ideologi. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun disatukan oleh pengabdian pada bangsa.